dari vertebral artery jadi arteri basilar, basilar nanti jadi cerebral posterior. Nah ini cerebral posterior, kemudian nanti dia dari posterior communicating ini posterior communicating dia membentuk cerebral media di bagian tengah. Nah cerebral media nanti dia berubah menjadi anterior cerebral artery. Nah ini anterior cerebral artery, ini anterior cerebral artery. Oke, jadi ini adalah vertebra, arteri vertebralis, arteri basilaris, kemudian posterior cerebri, arteri posterior cerebri, kemudian ini communicating arterinya. Nah ini arteri medial cerebri. Nah kemudian ke depan itu adalah arteri anterior cerebri. Jadi anterior cerebri, medial cerebri, posterior cerebri, basilaris, vertebralis. Nah sekarang total anterior circulation stroke itu terjadi kalau ada sumbatan di medial cerebral atau anterior cerebral. Jadi sumbatannya adalah di tengah atau di depan. Jadi di anterior sini atau di tengah sini medial, itu berarti dia total anterior stroke. Jadi bagian depan anterior stroke, total anterior atau partial anterior. Sedangkan kalau nanti dia lakunar, nah itu berarti tadi stroke-nya adalah pada arteri lenticulostriata. Nah di mana dia cabang dari arteri cerebri media. Ini cerebri media. Nah ini ada cabang kecil-kecil. Nah ini dia arteri lenticulostriata. Jadi kalau nanti ada sumbatan di arteri ini terjadi stroke, tapi area yang stroke itu areanya kecil. Nah itu yang disebut dengan stroke lakunar. Jadi nanti bisa gejalanya hemiparesis murni atau gejalanya hemimotorik murni atau hemisensorik murni karena area yang kena kecil, karena dia adalah sumbatan di arteri kecil ini. Terus ada lagi namanya posterior stroke. Kalau posterior stroke berarti kenanya ke arteri yang di belakang. Apa jadi arteri yang ada di belakang? Ini apa namanya ini? Vertebra ya, vertebral artery, basilar artery, sama satu lagi ini apa? Posterior cerebral artery. Jadi nanti bisa kesumbat di depan dan di tengah, bisa kesumbat di bagian yang kecil, lenticulostriata ini, dan bisa juga tersumbat di bagian belakang. Nah nanti manifestasinya gimana? Nah kalau dia di depan, nah pasti nanti ada kelemahan ya, baik sensori atau motorik. Ke daerah mana? Biasanya kena daerah muka, daerah tangan, atau daerah kaki. Jadi muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena kalau kita lihat homunculus nih, ini muka, kemudian apalagi tangan, kaki. Nah lihat itu diperdarai oleh si anterior cerebral artery yang hijau sama yang biru medial cerebral artery. Artinya kalau ada sumbatan tadi pada anterior atau medial cerebral berarti ada kelemahan di kaki, kemudian di tangan, kemudian ada di muka. Jadi semuanya kena. Terus nanti dia bisa juga ada gangguan penglihatan ya, biasanya hemianopsia homonim. Nanti bisa disfagia dan gangguan visuospasial, jadi gangguan spasial. Itu kalau dia ke anterior cerebral atau medial cerebral artery. Nah sekarang gimana kalau dia stroke lakuna? Kalau lakuna karena yang kena itu kecil-kecil, berarti nanti dia bisa karena pure sensorinya aja, atau dia pure motoriknya aja, jadi sensorik murni atau motorik murni, atau bisa gabungan keduanya, tapi area yang kena cuma kecil, atau bisa juga nanti hemiparesis ataksia. Jadi ada gangguan keseimbangan. Tapi cukup 1 dari 4 ini, karena yang kena kan kecil. Sedangkan kalau dia posterior cukup 1 dari, nah ini bisa kena ke nervus cranial, bisa ke bilateral motorik deficit, bisa nanti gangguan pergerakan mata, kemudian gangguan cerebellum, kemudian bisa juga homonimus hemianopia. Tuh, jadi kuncinya di sini adalah kalau dia posterior itu kan terutama ada cerebellum ya. Nah cerebellum itu kan berarti kan dia mengatur keseimbangan. Jadi kalau nanti pasiennya ataksia, kemudian tidak bisa menyeimbangkan badannya, ada vertigonya, nah itu bisa jadi dia ke arah posterior circulation syndrome, berarti curiga ke arah stroke arteri vertebral, sumbatan di vertebralis atau di basilaris atau di posterior communicating posterior cerebral artery. Nah ini perdarahan otak ya, kalau kita lihat arterinya, ini anterior cerebral, ini medial cerebral, dan ini posterior cerebral. Berarti di area belakang. Ini juga sama ya, sama. Nah ini anterior,
ini medial cerebral, ini posterior cerebral. Terus kalau kita belah, nah ini medial ya, daerah medial semua nih. Ini daerah anterior. Kemudian ini si posterior artery. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi ini pembagian dari Oxford Classification. Oke, kalau nggak ada, kita sekarang pindah